Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Hanan Shihab GRS Gria Ruqyah Surabaya. Dan ini adalah video ke-6 ya, tentang misteri ruh, jasad, dan nafas. Di video 1-5, kalau jenengan semua menyimak dengan seksama, insya Allah sudah jelas bagaimana jasad diciptakan, begitu juga nafas diciptakan, dan ruh ditiupkan. Juga insya Allah sudah jelas tentang penyakit-penyakit yang diderita oleh nafas yang disebabkan oleh nafas yang lain yang jahat atau pandangan mata yang jahat. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pencegahan agar seseorang tidak terkena penyakit yang menimpa nafas. Khususnya di sini adalah penyakit ain atau orang Jawa bilang sawan, ya, sawan. Yang pertama yang kita bahas adalah bagaimana jiwa kita atau nafas kita ini tidak menyakiti jiwa orang lain atau nafas orang lain. Bagaimana caranya jiwa kita, nafas kita, pandangan mata kita tidak menyakiti jiwa orang lain. Ya, kalau sampai nafas kita menyakiti orang lain atau pandangan mata kita menyakiti orang lain, sadar tidak sadar kita mendolimi orang lain. Ya, mendolimi orang lain. Langkah pertama adalah sebagaimana dijelaskan di surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, nih, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari jeleknya orang yang hasad, yang dengki, yang iri ketika dia hasad. Jadi ketika dia iri, ketika dia dengki. Jadi penyakit ain yang menimpa nafas seseorang sehingga nafasnya sakit, ini adalah bagian dari kedengkian. Perhatikan, bagian dari kedengkian. Kita koreksi diri kita masing-masing, kalau ada kedengkian di dalam hati kita, maka sudah bisa dipastikan bahwa nafas kita kotor dan kita akan mengalami kerugian. Kita kembali lagi ke ayatnya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi wa qad khaba man dassaha. Jadi rugi bagi orang yang membiarkan nafasnya terjerumus di dalam kemaksiatan. Ingat bahwa awal mula permusuhan iblis terhadap Adam khususnya dan anak Adam pada umumnya
itu diawali dari dengki, ya, diawali dari hasad. Hasad yang ada pada nafas kita, pada jiwa kita, selain merugikan pada diri kita sendiri, juga akan merugikan orang lain, ya, merugikan orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat bahwa yang namanya hasad atau iri dengki ini bisa menghancurkan amal ibadah, sebagaimana api yang membakar rumput kering atau kayu yang kering. Ini kerugian bagi diri kita. Dan kerugian bagi orang lain yang kita dengki pada dia itu bisa tertimpa yang namanya penyakit ain, ya, penyakit ain atau sawan, ya, atau sawan. Definisi dari hasad itu adalah kita tidak senang apabila orang lain mendapat kenikmatan. Ya, kita tidak senang, kita benci, kita marah, kita enggak terima apabila ada orang lain mendapat kenikmatan. Entah itu nikmat harta, entah itu nikmat ilmu, entah itu nikmat kegantengan, ya, kecantikan, mungkin keluarganya bahagia, anak-anaknya ganteng-ganteng, cantik-cantik, pinter-pinter, nah, terus ada rasa senang, ada rasa tidak senang di dalam hati kita. Nah, itu disebut hasad. Dan lebih parah lagi, kita berusaha untuk menghancurkan, merusak, melenyapkan nikmat tersebut walaupun kita tidak dapat apa-apa. Walaupun kita tidak dapat apa-apa. Itu definisi dari hasad seperti itu. Jadi ada orang lain mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, kita tidak senang, kemudian berusaha melenyapkan kenikmatan tersebut, kebahagiaan tersebut, walaupun kita tidak dapat apa-apa. Ada enggak seperti itu? Nah, kalau ada, ini bahaya. Bahaya bagi kita, bagi nafas kita, dan juga bahaya bagi nafas orang lain. Ya. Kalau kedengkian ini, kemarahan ini, itu dilampiaskan betul, itu bisa menyebabkan orang tersebut kena penyakit ain. Bisa kejiwaannya terganggu, bisa fisiknya yang terganggu, tanpa harus ada kontak fisik. Nah, terus cara menghilangkan hasad di dalam diri kita, menghilangkan hasad dalam diri kita, itu caranya adalah kita ridho terhadap qadar, ya. Ridho terhadap qadar. Jadi penyakit hasad bisa tumbuh di dalam hati kita yang menggerogoti nafas kita karena kita tidak ridho dengan qadarnya Allah. Ora ridho maring pandume sing kuwasa. Ya, kenapa dia dikasih banyak, aku kok sedikit. Ya, kenapa dia dikasih ganteng, aku kok enggak. Kenapa dia pinter, aku kok bodoh.
Kenapa keluarga dia bahagia, keluargaku berantakan? Kenapa usaha dia berhasil, aku kok gagal? Ya, kenapa dia bisa melejit, naik daun, ya, tapi aku kok biasa-biasa saja. Nah, ini berarti kurang ridho dengan qadar. Orang yang tidak ridho dengan qadar, maka dia tidak ridho terhadap yang menciptakan qadar. Dan inilah dulu sisi kehancuran iblis. Ya. Nah, caranya ridho dengan qadar, kita terima saja apa yang jadi pembagian dari Allah, qadar dari Allah. Kita percaya bahwa qadar beliau adalah qadar yang baik selama kita menjadi orang beriman. Ya. Jadi waman yu'min billah yahdi qalbah. Jadi barang siapa yang percaya pada Allah, beriman pada Allah, nanti Allah akan menuntun hatinya. Menuntun hatinya termasuk menghilangkan hasad yang ada dalam hatinya yang merusak nafasnya itu. Ya. Setelah kita bisa ridho dengan qadar dari Allah, maka kita akan bisa mendoakan barokah kepada keluarga kita, teman kita, atau siapapun yang mendapat kenikmatan. Jadi dengkinya hilang, terus kita beriman, hati kita dituntun oleh Allah, dan disitulah kita mampu mendoakan orang tersebut agar barokah. Jadi dulu ada seorang sahabat yang namanya Amir, ya. Mungkin karena ada sedikit iri atau gimana terhadap salah seorang sahabat yang namanya Sahal bin Hunayf, sehingga Amir ini menyebabkan Sahal bin Hunayf ini kena penyakit ain. Lalu Amir ditegur oleh Rasulullah, alama yaktulu ahadukum akhoh. Atas dasar apa salah satu kalian kok tega membunuh saudaranya? Nah, gitu. Ya. Atas dasar apa salah satu di antara kalian, yaitu Amir, kok tega membunuh Sahal bin Hunayf gitu. Ya. Kemudian Nabi bilang, ala barokta, apakah kamu tidak mendoakan barokah saja kepada Sahal bin Hunayf itu? Tuh. Jadi hasad dalam hati itu bisa membunuh orang lain. Ya. Lah waktu itu bukan berarti Amir ini sengaja, ya enggak, memang karena ketidaktahuan. Setelah itu Amir ya menyadari kesalahannya, ya terus mengubah sikap. Ya, mengubah sikap. Dan Sahal bin Hunayf yang kena gangguan di nafasnya juga bisa disembuhkan. Gitu, ya. Jadi jangan hasad, percayalah pada Allah bahwa qadar beliau adalah qadar yang terbaik. Dengan itu hati kita dituntun oleh Allah sehingga mampu mendoakan barokah terhadap orang yang mendapatkan nikmat. Ya, terhadap orang yang mendapatkan nikmat.
Ini ya. Ini pencegahan untuk diri kita agar nafas kita tidak terjangkit penyakit hasad sehingga nafas kita kotor dan melukai nafas orang lain. Ya. Itu. Kemudian yang kedua, seandainya kita takjub kepada sesuatu atau seseorang, atau bisa jadi kita takjub kepada anak-anak kecil yang lucu-lucu itu. Nah, ini tertulis ini. Nah, ini di kitab Sunan At-Tirmidzi, hadis dari Sofyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Urwah bin Amir, dari Ubaid bin Rifa'ah Az-Zuraki. Nah, ini Anna Asma binta Umes qalat ya Rasulullah inna bani Ja'far tusibuhumul ain. Wahai utusan Allah, itu loh, anak-anaknya Ja'far itu tertimpa ain. Nah, memang yang rawan terkena ain ini adalah anak-anak kecil. Kenapa? Karena nafasnya belum kuat. Ya, nafasnya belum kuat. Jadi mereka terlihat lucu, ya, anak kecil ya, lucu, gemuk, minul-minul gitu kan, ya, dilihat menyenangkan. Terus kita memuji secara berlebihan dan terasa atau tidak terasa ada kedengkian juga di dalam diri kita. Arek iki rek lucu gitu kan. Kok anakku ndak seperti anak ini lah. Anak yang kita puji itu bisa nafasnya sakit karena nafas kita yang memuji secara berlebihan dan mungkin menyimpan rasa dengki itu. Akhirnya anaknya itu kurus-kurus, kering gitu kan, sakit-sakitan ya. Padahal sudah dikasih makan banyak ya sama orang tuanya, tapi kurus-kurus, terus perkembangannya juga lambat, ada yang tahu-tahu panas, muntah-muntah, kejang, dan naudzubillah ada yang ya sampai meninggal. Ya, itu. Jadi anak-anak kecil ini rawan ya. Atau seandainya kita ambil rujukan di dalam Al-Quran, itu ada di surat Al-Kahfi ya. Kata kuncinya Masya Allah la quwata illa billah. Nah, ya. La quwata illa billah. Coba ya. Nah, ini. Jadi laula ittakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. In taroni ana aqalla min kamalan wa walada. Nah ini. Jadi seandainya kamu memasuki kebunmu, maka hendaknya kamu mengatakan ini, Masya Allah la quwata illa billah. Intaroni ana aqalla min kamalan wa walada. Jadi kalau memang kamu melihat aku, kondisiku itu lebih sedikit hartanya dan anaknya daripada kamu. Ya. Jadi ucapan Masya Allah la quwata illa billah atau bisa ditambah dengan Bismillah Masya Allah la quwata illa billah ini sangat
efektif ya bagi kita agar jiwa kita itu tidak menyakiti jiwa orang lain, apalagi menyakiti jiwa anak kita sendiri atau keluarga kita sendiri, apalagi merusak harta benda kita. Nah ini, di sini di tafsir Jalalain ya, dijelaskan man u'tiya khairon min ahlin au malin fayaqulu inda dzalika masya Allah la quwata illa billah lam yara fihi makruha. Ya, lam yara fihi makruha. Jadi barang siapa yang diberi kebaikan, entah itu keluarga, anak istri yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, yang pinter ya, atau harta. Harta ini bisa kebun, bisa rumah, bisa sawah, bisa mobil. Lalu saat itu dia mengatakan masya Allah la quwata illa billah. Jadi semua itu adalah kehendak Allah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah, dengan pertolongan Allah. Maka dia tidak akan melihat sesuatu yang membencikan di dalam keluarga maupun hartanya. Ya, ini mengandung pengertian begini loh ya. Ini mohon maaf agak jorok, tapi ya tetap saya sampaikan. Begini, kita itu punya anak, itu hanya modal sperma. Sudah diakui saja. Ya, kita cuma modal sperma. Yang membentuk sperma itu menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging, lalu berubah menjadi tulang, lalu tulang itu dibungkus dengan daging, ya, komposisi jasad dan ruh dan nafasnya sempurna, kemudian ditiup ruh, lalu lahir ke dunia, tumbuh seperti itu, Allah lah yang menumbuhkan. Kita hanya modal sperma. Ya, jadi ada sisi-sisi yang mana itu bukan kekuatan kita. Ya, kita punya anak ini hanya modal sperma, terus begitu anak lahir kita ya cuma modal ngasih susu, ngasih makan. Yang menjadikan anak itu tumbuh adalah Allah. Yang menjadikan anak itu cerdas, pinter, cantik, ganteng itu Allah. Ya kan? Sama seperti petani menanam padi. Petani itu hanya modal benih. Ya, modal benih. Terus dia jaga, ngasih pupuk, nyirami. Nah, yang membuat benih itu tumbuh ya Allah. Nah, sehingga makna masya Allah la quwata illa billah ini memupus kesombongan kita. Ya, memupus kesombongan kita, memupus bahwa segala sesuatu itu adalah dari hasil kerja keras kita. Jadi memupus itu. Jadi semuanya adalah kehendak Allah. Ya, kita punya anak hanya modal sperma, kita punya tanaman bagus ya cuma modal bibit ya. Kita punya dagangan laris ya, kita ya hanya promosi kan gitu saja. Yang mendorong hati orang-orang untuk membeli dagangan kita kan tetap Allah. Lah maka pada saat kita punya keluarga, punya harta, maka katakanlah masya Allah la quwata illa billah. Ya.
Masya Allah la quwata illa billah. Atau di awal tadi doakan barokah ya. Tabarakallah, Masya Allah la quwata illa billah. Jadi agar jiwa kita bersih dan tidak menyakiti jiwa yang lain atau makhluk yang lain. Nah, itu sisi pencegahan dari penyakit ain. Artinya itu adalah sisi pencegahan bagaimana caranya kita tidak menjadikan orang lain terkena penyakit ain. Dan insya Allah di video berikutnya kita akan membahas bagaimana caranya agar kita, keluarga kita tidak tertimpa ain atau jiwa yang jahat, tersakiti oleh jiwa yang jahat atau mata yang jahat, mata yang iri dengki. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.